Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Saudara-saudara sekalian yang sering menonton channel YouTube saya, dalam kesempatan ini saya akan mengungkapkan tentang suatu pandangan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai hudan ataupun petunjuk bagi kehidupan manusia yang seringkali dianggap sebagai petunjuk untuk hidup di akhirat. Padahal yang tepat adalah petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan seringkali dianggap Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan yang sifatnya berkaitan untuk kepentingan-kepentingan agama dan akhirat. Padahal sesungguhnya Al-Quran itu merupakan suatu petunjuk yang lengkap, bahkan sangat lengkap, meliputi berbagai macam disiplin ilmu, melingkupi berbagai macam kebutuhan manusia. Misalkan contoh dalam kaitannya dengan jenis usaha. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya mata pencaharian kalian itu sangatlah banyak. Jadi Al-Quran ini sebetulnya secara tersirat menyampaikan bahwa kitab tersebut bisa dijadikan panduan untuk mencari atau menentukan jenis bisnis atau jenis usaha yang tepat atau yang cocok bagi orang-orang yang mempercayainya. Bahkan sebetulnya bagi orang yang tidak mempercayainya pun Al-Quran ini bisa dipakai pedoman sehingga orang itu jadi percaya. Saya kira banyak sekali di dalam kehidupan ini, apa itu para ilmuwan, para peneliti yang kemudian dia itu percaya bahwa Al-Quran ini sebagai panduan kehidupan dan menemukan kebenaran-kebenaran dalam Al-Quran itu, sehingga pada akhirnya yang non-muslim pun menjadi Islam atau bersyahadat karena dia mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan bahwa sesungguhnya nama-nama surat di dalam Al-Quran, karena seperti kita ketahui bahwa ada 3 unsur besar dalam Al-Quran. Yang ada yaitu adalah juz, surat, dan ayat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa penamaan surat-surat dalam Al-Quran itu ada kaitannya dengan jenis-jenis usaha. Misalkan, contoh, kalau kita lihat surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ini memiliki jumlah ayat sebanyak 286 ayat. Mengapa disimpan di muka dan demikian banyak surat, demikian banyak ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut? Karena memang kalau dikaitkan dengan jenis bisnis yang manusia kelola, itu adalah jenis berkaitan dengan sapi atau sapi betina itu sangat besar sekali. Contoh misalkan bisnis di bidang jual beli daging, bisnis di bidang peternakan sapi atau agrobisnis, bisnis dalam kaitan dengan pakan sapi, bisnis berkaitan dengan produksi olahan sapi, apa itu bakso, sosis, steak, dan lain sebagainya yang konsumsinya sangat besar bagi manusia. Bahkan secara umum kita ketahui bahwa setiap anak yang lahir dimanapun di dunia ini sekarang rata-rata sudah menggunakan susu sapi, tidak ASI lagi. Nah, sehingga jumlah surat Al-Baqarah itu ayatnya adalah 286. Karena memang kalau Anda mau menentukan bisnis apa, bisnislah dalam hal yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah itu. Entah sebagai peternaknya, entah sebagai pedagang dagingnya, entah sebagai pedagang sosis dan baksonya, entah sebagai pedagang susunya, dan banyak sekali yang berkaitan dengan bidang-bidang usaha yang asalnya atau dasarnya
sapi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di dalam surat ketiga, yaitu surat ketiga itu adalah surat Ali Imran, di mana surat Ali Imran ini juga merupakan satu surat yang jumlah ayatnya juga sangat banyak, yaitu sebanyak 200 ayat. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa siapapun orang yang menentukan bisnis, kalau dia berkaitan dengan bisnis yang ada hubungannya dengan Ali Imran atau keluarga Imran, di sini ada dua kata dalam nama surat ini, yaitu nama Ali dan nama Imran. Ali itu adalah keluarga, artinya kalau kita bisnis properti, bisnis material berkaitan dengan properti, bisnis apapun yang berkaitan dengan keluarga, apa itu hiburan, sarana pendidikan, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan keluarga, maka bisnis ini sangat besar prospeknya, sangat besar pelakunya, sangat banyak pelakunya. Nah, terus kata Imronnya ini artinya adalah laki-laki. Nah, di mana laki-laki ini juga merupakan satu peluang bisnis di dalam hal yang berkaitan dengan laki-laki. Misalkan menjadi produsen kopiah atau peci seperti ini, menjadi produsen baju koko atau baju lainnya yang dipakai oleh laki-laki. Nah, itu juga berarti bisnis tersebut adalah bisnis yang sangat besar, sangat banyak jumlahnya, sehingga surat yang namanya surat Ali Imran ini disimpan di depan. Dan kemudian selanjutnya begitu, ya surat keempat, surat An-Nisa. Surat An-Nisa juga ini mengindikasikan kalau Anda bisnis ingin besar peluangnya, atau suatu bisnis yang banyak sekali pelakunya adalah bisnis yang berkaitan dengan wanita. Kalau kita bicara wanita, semua hal mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merupakan peluang bisnis. Sama halnya dengan laki-laki, tapi kalau laki-laki itu titik poinnya ada di keluarga, nah maka wanita ini adalah di wanitanya itu sendiri. Misalkan berkaitan dengan rambut, di situ ada bisnis sampo, bisnis salon. Berkaitan dengan wajah, di situ ada bisnis salon, ada bisnis make up. Berkaitan dengan badan, ya di situ ada bisnis fashion. Berkaitan dengan telapak tangan, di situ ada pedikur, berkaitan dengan manikur dan lain sebagainya. Sampai berkaitan dengan misalkan hal-hal yang biasa wanita itu menggunakannya, seperti sepatu, tas, dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang menggunakan atau berbisnis dalam hal-hal yang berkaitan dengan wanita ataupun berkaitan dengan kebutuhan wanita, maka bisnis tersebut di situ adalah bisnis yang sangat besar pelakunya, jadi banyak saingannya, tapi juga prospeknya sangat besar. Saya kira tidak perlu menyebutkan merek-merek yang memang dipakai untuk yang berkaitan dengan wanita ini. Nah, selanjutnya adalah mungkin ini ulasan selintas saja, nanti secara detail saya akan jelaskan. Itu adalah surat kelima, yaitu surat kelima itu adalah simbolnya atau namanya adalah surat Al-Maidah. Al-Maidah itu adalah artinya secara harfiah itu adalah hidangan. Nah, mungkin orang jarang sekali yang terinspirasi bahwa kalau kita bisnis berkaitan dengan hidangan ini adalah bisnis yang prospeknya bagus. Tapi bagi saya nama-nama surat di Al-Quran itu sebetulnya menunjukkan jenis bisnis yang pelakunya banyak, saingannya besar, tapi prospeknya juga bagus. Surat kelima itu adalah surat Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan. Hidangan itu adalah kalau kita mau bisnis kuliner. Apa itu rumah makan, apa itu produksi makanan ringan, bahan-bahan sembako dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hidangan. Nah, di situ berarti kita bisnis yang sifatnya adalah Al-Maidah. Jadi secara selintas saja Al-Quran ini menyampaikan penamaan tersebut. Hanya saja mungkin selama ini jarang sekali orang mengungkap seperti apa yang saya ungkapkan, menganalisa seperti apa yang saya analisa. Bagi saya sebagai seorang yang belajar tentang Al-Quran dan juga belajar tentang bisnis, maka sebetulnya Al-Quran juga bisa dijadikan pedoman untuk menentukan apa yang paling cocok bisnis bagi seseorang. Hanya tentu saja dalam video ini belum sampai ke situ. Ini sebagai gambaran kasarnya saja. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian tertarik dengan konten ini. Yang bagi yang tertarik silahkan subscribe
agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 10 menit.